Bab 319. Frances dipermalukan. 1. Di antara mereka adalah putri tercantik kedua di kerajaan Al-Sutra, Siska. Popularitasnya di dunia luar cukup tinggi. Namun, meskipun Siska biasanya sombong, ketika dia tiba di sini, dia jadi sangat baik. Karena dia tahu bahwa jika menyinggung seseorang, dia akan mati tanpa jejak. Selain selebriti, beberapa influencer wanita yang sedang populer juga diundang. Tentu saja, mereka adalah tipe influencer wanita yang tidak hanya cantik di depan kamera. Mereka yang pada kenyataannya jelek tidak berhak berada di sini. Harus dikatakan bahwa influencer wanita ini tahu cara menarik perhatian. Pose dan tarian mereka sangat populer di kalangan pria. Oleh karena itu, ada alasan kenapa influencer wanita bisa menarik perhatian. Mereka sukses menarik perhatian para pria. Namun rata-rata influencer wanita akan dicurigai melakukan maksiat. Bagaimanapun, Aster adalah seorang pemuda. Jadi wajar saja. Apalagi dibandingkan dengan permainan yang biasa dia lakukan di ruang privat. Skalanya 10 kali atau bahkan 100 kali berbeda dihadapkan dengan segala macam pujian, Aster sangat tersanjung. Inilah perlakuan yang dinikmati seorang kerajaan Platonian disembah oleh semua orang. Awalnya, Devan mengira Aster akan melakukan sesuatu pada ratu. Sekarang sepertinya undangan Aster ke Frances hanya sekedar pamer. Bagaimanapun, Frances adalah ratu di dunia luar. Suatu kehormatan juga mengundang dia untuk merayakan ulang tahunnya. Usai 3 kali minum, para influencer wanita menari riuh di atas panggung. Suasananya tampak sangat hangat. Aster, aku bosan menonton penampilan ini, bisakah kamu ganti sesuatu yang menarik? Pada saat ini, seorang pemuda di samping Aster berkata. Dia berasal dari kerajaan Platonian lain, klan Sauvage. Lah memiliki hubungan yang baik dengan Aster. Pertunjukan apa yang ingin kamu lihat? Kata Aster. Bukankah kamu mengundang para pemimpin di dunia luar? Minta mereka melakukan pertunjukan untuk Camille, kata pemuda itu. Ya, Aster langsung setuju. Bagaimanapun, seorang raja di dunia luar tidak bisa menolak keinginannya. Semuanya diam. Aster memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu, matanya tertuju pada Frances. Berkata, Ratu Al-Sutra, temanku ingin menonton penampilanmu, silakan datang dan melakukan pertunjukan. Ini adalah kerajaan Platonian. Mereka memberikan perintah langsung pada Ratu Al-Sutra. Tubuh Frances bergetar. Dia tidak menyangka Aster akan meminta dia tampil. Dia adalah Ratu Al-Sutra. Ini agak tidak sok-sopan. Namun, Aster berasal dari kerajaan Platonian. Meskipun hatinya sedikit enggan, dia tetap berkata, aku tidak tahu pertunjukan seperti apa yang Tuan Aster ingin aku tampilkan. Terserah kamu, kata Aster. Kakak, Devan mengerutkan kening dan ingin menghentikannya. Adik, tidak apa-apa. Ini hanya pertunjukan. Frances memberi isyarat kepada Devan untuk tidak bersikap gegabah. Benar saja, ketika mereka mengetahui bahwa Ratu Al-Sutra akan menampilkan pertunjukan, suasana langsung semarak. Semua orang ingin melihat pertunjukan seperti apa yang akan dilakukan oleh Ratu dunia luar ini. Sebenarnya, tidak peduli apa yang dilakukan Frances, yang penting adalah melihat Ratu dunia luar. Perasaan ini luar biasa. Frances berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu izinkan aku menggambar untuk Tuan Aster. Siapkan pena dan tinta, Aster segera berkata. Tak lama kemudian, seseorang membawa pena dan tinta. Frances menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil penanya dan mulai menggambar. Ratu Al-Sutra biasanya cantik dan sangat temperamental. Tapi ketika dia melukis dengan serius kali ini, bahkan lebih menawan.
Memang benar pria menyukai wanita dari penampilannya, namun wanita yang tidak biasa seringkali lebih menarik. Tidak ada keraguan bahwa Ratu Alsutra pastilah seorang wanita yang tidak biasa. Dia mahir dalam semua aspek musik, catur, kaligrafi, melukis. Sesudah beberapa saat, lukisan pun selesai. Gulungan itu terbuka. Isinya pun terungkap. Apa yang dilukis adalah wajah Aster. Ekspresi dan detail yang nyata, semuanya terlukis dengan sempurna. Lukisan itu sangat bagus, persis seperti Tuan Aster. Orang-orang mengagumi karya Frances ketika melihatnya. Akhirnya, Frances mengeluarkan segel giok dan memberinya cape. Ini bisa dianggap sebagai rasa hormat yang tinggi terhadap Aster. Aster sedang dalam suasana hati yang baik, berkata, "Kalau begitu terima kasih Ratu Alsutra." Frances mengangguk, hendak mundur. "Tunggu." Tapi pada saat ini sebuah suara terdengar. Itu adalah orang kerajaan Platonian yang mengusulkan agar Ratu Alsutra melakukan pertunjukan. "Apa lagi yang bisa aku lakukan?" Frances memandang ke orang itu ketika bertanya. "Kamu anggap yang baru saja kamu lakukan sebuah pertunjukan? Itu cuma bakat," kata pria itu. "Lalu apa pendapatmu?" Frances sedikit mengernyitkan dahi. "Bagaimana kalau menari untuk semuanya?" kata pangeran kerajaan sambil tersenyum. Wajah Frances sedikit muram. Dia sebagai pemimpin suatu negara, melukiskan gambar untuk semua orang bukanlah apa-apa. Tapi tidak sopan kalau memintanya harus menari. "Maaf, aku sedang tidak enak badan karena orang itu berasal dari kerajaan Platonian," jadi Frances menjawab dengan sopan. "Apa? Kamu tidak ingin menghormati Tuan Aster?" Pemuda kerajaan Platonian mencibir. Saat ini, Devan hampir tidak bisa duduk diam. Ketika Ratu diminta menari di depan umum, ini sungguh tidak pantas. "Baiklah." Melihat Devan hendak marah, Ratu Alsutra meraih tangannya. "Kakak, kalau kamu tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksamu melakukannya." Devan mengerutkan kening. "Tidak apa-apa, bukankah kamu juga menyukai tarianku? Anggap saja aku menari untukmu." Frances tersenyum lembut. Frances menari dengan sangat baik. Ketika Devan berada di gunung, dia sering mengganggu Frances supaya mau menari untuknya. Menonton tarian Frances jelas merupakan pesta visual. Sesudah mendengar kata-kata Frances, Devan mengendalikan emosinya. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak melihat kakak perempuannya menari. Frances kembali ke tengah panggung dan menampilkan tarian tradisional. Ditambah lagi dengan penampilannya yang cantik dan postur tubuhnya yang anggun. Tidak puas kalau melihatnya hanya sekali. Setiap gerakan bagaikan ledakannya. Namun, saat ini, seorang kerajaan Platonian meminta seseorang untuk mematikan musiknya, lalu berkata, "Siapa yang menyuruhmu menari seperti itu?" Meskipun Frances sedang tampil, dia tiba-tiba diinterupsi dan musiknya dimatikan. Hal ini membuat Frances sangat tidak senang. Tapi dia masih menahannya. Bersambung. Bab 319. Frances dipermalukan 2. "Lalu kamu ingin aku menari bagaimana?" Frances mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Pemuda dari kerajaan Platonian terkekeh dan berkata, "Tarianmu sama sekali tidak bagus. Tidak ada yang suka melihatnya. Menarilah sesuatu yang semua orang suka lihat." "Lalu apa yang ingin kamu tonton?" Frances bertanya sambil menahan emosi. "Tentu saja joget pargoy." Joget pargoy itu adalah jenis tarian centil yang dilakukan para influencer wanita. Sesudah mendengar perkataannya, ekspresi Frances berubah pucat. Dia adalah master dari Alsutra, orang itu memintanya untuk melakukan joget pargoy. "Ngomong-ngomong, lebih bagus kalau pakai stocking hitam. Aku yakin semua orang suka melihat ini."
kata pemuda kerajaan Platonian dengan penuh semangat. Joget Pargoy, tapi juga mengenakan stoking hitam. Bagi Ratu Alsutra, ini bukan lagi hal yang memalukan, tapi sebuah penghinaan. Memalukan sekali. Maaf, aku tidak bisa. Kali ini, Frances tidak berkompromi dan langsung menolak. Dia adalah Ratu Alsutra, sekalipun hal itu menimbulkan kemarahan kerajaan Platonian, dia tidak bisa membiarkan mereka menghinanya seperti ini. Meskipun, saat ini Frances sangat malu hingga dia ingin menangis. Namun dia akhirnya menahan diri. Frances yang bermartabat tidak boleh menangis. Tidak bisa menari. Aku bisa meminta mereka mengajarimu cara menari, kata pemuda kerajaan Platonian sambil tersenyum. Kamu aja yang menari, sialan. Saat ini, Devan akhirnya tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Devan keluar, seluruh tempat menjadi hening seketika, udara sepertinya membeku. Devan berani mengutuk seorang pemuda kerajaan Platonian. Ini sangat. Kamu bicara apa? Pemuda tersebut tampak tercengang. Aku bilang, kalau kamu mau lihat wanita menari, minta ibumu yang menari, kakakku tidak punya waktu menari untukmu, kata Devan dengan tenang. Jika dia membiarkan kakak perempuannya menari naka, dia sama saja cari mati. Meskipun Frances mau joget, itu hanya bisa ditampilkan untuk dia sendiri. Gila-gila. Saat ini, Lauren dan Avaris langsung menelan air liur mereka. Orang ini masih segila biasanya. Tapi, ini adalah kerajaan Platonian. Kerajaan Platonian yang sangat kuat. Devan, Frances menatap Devan, kilauan muncul di matanya yang indah. Dia tahu, Devan hanya berusaha menjaganya. Nak, apa kamu tahu siapa dia? Dia dari kerajaan Platonian. Seorang klan Hidden berseru. Aku tak peduli dia dari mana, yang penting aku tidak akan membiarkan kakak perempuanku melakukan perintahnya, ucap Devan lantang. Apa kamu cari mati? Pemuda kerajaan Platonian tiba-tiba menjadi sangat marah. Padahal, dia pernah mendengar nama Devan, namun, Devan hanya ditakuti di kalangan klan Hidden. Bagi kerajaan Platonian, dia tidak ada bedanya dengan semut. Bisa dihancurkan sesuka hati. Tak disangka, Devan berani memarahinya. Kak Sauvage, sabar dulu, hari ini adalah pesta ulang tahunku, tapi aku membuat Kak Sauvage tidak senang. Di sini aku minta maaf kepada Kak Sauvage. Saat ini, Aster berkata kepada pemuda kerajaan Platonian dengan tatapan meminta maaf. Baiklah, Aster, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Roco Sauvage berkata dengan dingin. Tatapan tajam tertuju pada Devan dan Ratu Frances. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Ratu Alsutra, apa kamu benar-benar mengira kamu adalah penguasa dunia ini ketika orang-orang memanggilmu Ratu? Di mataku, kamu bukan apa-apa. Sekarang, segera pergi dan pakai stoking hitam lalu menari, kalau tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku bilang biar ibumu saja yang menaril. Devan datang ke Frances dan melindungi Frances dari paksaan Aster. Saat ini, Aster melepaskan tekanan ke arahnya. Wajah cantik Frances menjadi pucat. Nak, harus kukatakan bahwa kamu adalah orang paling gila yang pernah kulihat dalam hidupku. Jangan pikir bahwa hanya karena kamu berteman dengan Avaris, kamu berani bertindak liar di wilayahku. Tanyakan saja pada Avaris, apa dia berani bicara seperti ini padaku? Aster mengira karena Devan memiliki teman celestial dewa, Devan jadi sombong. Saat ini, Avaris berdiri. Dia menuju ke samping Devan, namun tidak berbicara. Avaris, apa maksudmu? Wajah Aster sedikit tercengang saat melihat ini. Tuan Muda Armot dan aku berteman. Urusannya adalah urusanku, kata Avaris dengan tenang. Melihat ini, Dagon ketakutan. Hatinya berkata, apa celestial dewa itu gila? Devan juga gila. Bahkan kerajaan Platonian pun tidak mereka anggap.
Devan sedikit terkejut dengan reaksi Avaris. Tak disangka, Avaris justru berani berdiri dan melawan klan Agneya bersamanya. Dibutuhkan banyak keberanian. Mungkin itu akibat dari kelanjoran yang diambang kehancuran, tapi bisa bangkit karena Devan. Avaris tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Avaris, apa kamu sudah gila? Beraninya anggota kerajaan Platonian rendahan yang baru saja menerobos ke alam celestial dewa, berani melawanku. Apa kamu tidak takut aku akan memusnahkan kelanjoran? Aster berkata dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka Avaris akan berani melawannya. Tapi kelanjoran bisa kembali ke kerajaan Platonian karena Avaris menerobos ke celestial dewa. Namun kelakuannya saat ini sama saja cari mati. Kelanjoran saat ini di luar tidak kuat tapi di dalam juga lemah. Hanya karena Avaris mereka bisa bergabung dengan kerajaan Platonian. Tapi karena itu dia punya nyali untuk berdiri melawan mereka. Tindakanku tidak ada hubungannya dengan kelanjoran, itu murni tindakanku sendiri, kata Avaris. Hahaha, tidak apa-apa, Avaris. Kalau kamu ingin mati, aku bisa membantumu. Hari ini, aku akan membunuh Devan di depanmu. Kita lihat apa kamu berani menghentikanku. Jika kamu berani menghentikanku, aku akan menghancurkan kelanjoran. Aster mencibir. Sesudah kata-kata itu terlontar, tubuhnya langsung melesat ke arah Devan. Aster memiliki pelatihan celestial sempurna bintang 8. Pukulan dari celestial sempurna bintang 8 bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Meski sepertinya tidak ada tenaga, tapi semua orang tahu bahwa serangan yang tampaknya lemah ini adalah yang paling menakutkan. Karena tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Tapi, pada saat ini, Avaris berdiri di depan Devan. Boom! Keduanya saling menamparkan. Bagaimanapun juga, Avaris adalah celestial dewa. Meski baru saja menerobos, dia jauh lebih kuat dari Aster celestial sempurna bintang 8. Oleh karena itu, Avaris tidak terdorong ke belakang sama sekali, namun tubuh Aster sampai mundur beberapa langkah hampir jatuh ke tanah. Avaris, kamu berani menghentikanku? Aster berkata tidak percaya. Kubilang, Tuan Muda Armot adalah temanku. Avaris berkata dengan tenang. Meskipun logika mengatakan kalau dia sebaiknya tidak melakukan ini. Tapi dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa melihat Devan. Sebab, jika bukan karena Devan, Avaris akan tetap tersegel di peti mati kristal gelap itu. Tetua Gel, Aster berteriak. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di hadapannya entah dari mana. Itu adalah orang tua. Sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Tapi Devan tahu bahwa dia adalah celestial dewa bintang 1 yang kuat. Orang tua itu memandang Avaris dengan enteng dan menghela nafas. Sayang sekali. Avaris baru berusia 16 tahun, tapi kekuatannya sudah menyamai dia. Bakat seperti ini bisa dikatakan mengerikan. Jika Avaris dibiarkan berkembang lebih lama, mungkin, di masa depan, dia akan mampu menjadi Master Celestial Dewa yang kuat. Sayangnya, kali ini dia sangat gegabah. Beraninya melawan klan Agneya. Orang dengan bakat yang sangat besar, mungkin akan mati hari ini. Bersambung.